حي على الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan berkata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, jawazul iktisari 'ala al-Fatihah, bolehnya mencukupkan dengan surah Al-Fatihah saja. Nah, artinya cukup, bolehnya mencukupkan dengan surah Al-Fatihah saja tanpa membaca ayat setelahnya. Nah, kata beliau rahimahullah, wa kana Mu'adzun yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isha al-akhirah thumma yarji'u fa yusalli bi ashabihi. Kata beliau adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isha al-akhirah. Beliau salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat isya yang terakhir. Nah, artinya beliau salat isya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yarji'u fa yusalli bi ashabihi. Kemudian beliau kembali, lalu beliau salat bersama dengan teman-temannya. Maksudnya salat mengimami kaumnya. Nah, faraja'a dzata lailatin fa shalla bihim. Maka suatu malam beliau kembali, kembali kepada kaumnya setelah beliau salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa shalla bihim. Nah, lalu kemudian beliau salat mengimami mereka. Wa shalla fatan min qaumihi min Bani Salimah yuqalu lahu Salim. Dan salat pula bersama dengan beliau dari kaumnya dari Bani Salimah yang bernama Salim. Nah, salat bersama beliau seorang fata, seorang pemuda dari kaumnya dari Bani Salimah, namanya adalah Salim. Nah, namanya adalah Salim. Taib. Di sini menunjukkan bolehnya orang yang sudah mengerjakan salat wajib lalu kemudian dia mengimami orang lain untuk mengerjakan salat yang sama. Artinya salat yang tadi dia sudah kerjakan. Dan ini hukumnya adalah boleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'adz radhiyallahu taala anhu di sini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari perbuatan beliau tersebut. Nah, dan Mu'adz radhiyallahu taala anhu beliau salat kembali mengimami kaumnya dengan niat untuk salat sunnah. Nah, adapun salat wajibnya isya, beliau sudah salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kaum beliau yang beliau imami, mereka niatnya adalah salat wajib, yaitu salat isya, karena mereka belum mengerjakannya. Nah, maka di sini kata para ulama menunjukkan bahwasanya
tidak ada keharusan samanya niat antara imam dengan makmum. Tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan. Makmumnya salatnya wajib, sedangkan imamnya niatnya adalah salat sunnah, maka ini hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh. Demikian pula, sebaliknya, imamnya salat wajib dan makmumnya salat sunnah, maka itu hukumnya juga adalah boleh. Sebagaimana dua orang lelaki yang datang ke masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapati Rasulullah sedang salat bersama dengan para sahabatnya. Lalu kemudian mereka tidak ikut salat, mereka duduk saja di belakang. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat, beliau bertanya kepada mereka, mengapa kalian tidak ikut salat bersama kami? Maka mereka mengatakan, kami telah salat ya Rasulullah. Mungkin mereka lagi musafir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kalian sudah salat dan kalian mendapati kaum sementara salat, maka ikutlah salat bersama dengan mereka, dan itu terhitung salat sunnah bagi kalian. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan mereka untuk salat, dan mereka sudah salat. Berarti kalau mereka ikut salat itu terhitung salat sunnah bagi mereka, dan imamnya adalah salat wajib. Ini kebalikan dari kasus Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Maka tidak ada keharusan niat imam itu harus sama dengan niat makmum. Yang jelas makmum harus mengikuti gerakan-gerakan yang zahir yang dilakukan oleh imam. Innama ju'ilal imam liutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila imam bertakbir, maka bertakbir kalian. Imam rukuk kalian. Imam sujud kalian, dan seterusnya. Dari gerakan-gerakan zahir, maka itu wajib untuk diikuti. Adapun berkaitan dengan niat, yang satunya ke salat wajib, yang makmumnya salat wajib sementara imam salat sunnah, atau kebalikannya, maka ini bukanlah sesuatu yang harus diikuti oleh makmum. Demikian pula berkaitan dengan jenis salatnya, walaupun sama-sama wajib. Anggaplah misalnya ada seseorang yang ketiduran dari salat zuhurnya. Dan dia terbangun ketika waktu asar sudah masuk. Dan dia datang ke masjid mendapati manusia sedang salat asar secara berjamaah. Maka dia masuk, dan ikut salat berjamaah, dan dia niatnya adalah salat zuhur, karena dia belum salat zuhur karena ketiduran. Dia salat zuhur, sedangkan imam bersama dengan makmum yang lainnya niatnya itu adalah salat asar. Maka ini juga hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh. Taib. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat yang terlambat datang ke masjid dan jamaah sudah selesai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, man yatasaddaqu li hadza, siapa yang ingin bersedekah untuk orang ini? Siapa yang ingin bersedekah untuk orang ini artinya menemani orang tersebut supaya dia juga mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Salat berjamaah. Taib. Maka di sini menunjukkan bolehnya orang yang sudah salat wajib untuk menemani orang yang belum salat wajib. Dan yang sudah salat wajib ini tentunya itu dengan niat salat sunnah. Karena dia sudah mengerjakan salat wajib tersebut. Dan salat wajib itu tentunya dikerjakan satu kali saja. Satu kali saja pada setiap waktunya, pada setiap hari dikerjakan satu kali saja. Masing-masing dari salat 5 waktu tersebut. Tidak pernah Nabi SAW mengerjakan double. Atau misalnya ada seorang yang ingin mendapatkan pahala lebih, saya salat zuhurnya 2 kali saja. Atau saya 3 kali supaya pahalanya lebih banyak. Bukan dapat pahala, tapi justru dapat dosa karena dia melakukan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Akan tapi dalam kondisi yang seperti tadi, karena dia ingin menemani orang yang belum salat, atau misalnya dia kembali kepada kaumnya dan dia adalah orang yang pandai membaca Al-Quran, maka dia mengimami kaumnya, maka itu hukumnya boleh. Atau misalnya orang yang sudah salat datang ke masjid, mendapati orang sedang salat, maka dia ikut saja salat. Walaupun dia sudah mengerjakan salat tersebut, maka ikut dan niatnya adalah salat
salat sunnah. Jelas ya? Nah, kemudian tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika ada orang yang terlambat dan jemaah sudah selesai, beliau mengatakan man yatasaddaqu li hadza, siapa yang ingin bersedekah untuk orang ini. Nah, siapa yang ingin bersedekah untuk orang ini, nah artinya menemani dia supaya mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Sekarang siapa yang jadi imam? Nah, apakah yang terlambat ini ya yang menjadi imam atau yang sudah salat yang menjadi imam? Ya, berkaitan siapa yang menjadi imam, ya maka ya ada hadis yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini ukuran secara umum. Nah, siapa yang berhak menjadi imam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ummul qaumah aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami kaum itu adalah orang yang paling pandai di antara mereka membaca Al-Quran. Maka demikian. Jadi kalau seandainya yang terlambat ini lebih pandai baca Al-Quran, berarti dia jadi imam. Tapi kalau sebaliknya, ya berarti yang sudah salat yang menjadi imam. Nah, yang menjadi imam. Taib. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jumlah rakaatnya berapa? Nah, orang ini sudah salat asar, sudah salat zuhur atau salat isya misalnya. Kemudian dia menemani orang yang terlambat. Nah, dan itu dia dengan niat salat sunnah. Sekarang dia kerjakan berapa rakaat? Nah, umumnya salat sunnah itu adalah dua rakaat. Ya, dalam kondisi yang seperti ini, ya dia salatnya ya adalah 4 rakaat. Nah, 4 rakaat sebagaimana Mu'adz bin Jabal salatnya 4 rakaat salat isya. Akan tapi itu terhitung salat sunnah. Dia tidak niatkan untuk salat isya. Ya, karena tidak boleh kalau niatkan untuk salat isya berarti ya dia salat isya dua kali. Nah, dia salat isya dua kali. Jadi jumlah rakaatnya sesuai dengan ya salat ya yang dia kerjakan tersebut untuk ya mengimami kaum yang belum salat atau untuk menemani orang yang terlambat. Nah, jelas ya? Taib. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian selanjutnya disebutkan di dalam hadis, falamma tala 'ala al-fata insarafa fa shalla fi nahiyatil masjid. Maka tatkala Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu tala 'ala al-fata, ya. Nah, beliau membaca bacaan yang panjang. Nah, ya memanjangkan atas ya anak muda tersebut. Ya, anak muda ini termasuk orang yang bermakmum di belakangnya. Nah, maka tatkala ya Mu'adz bin Jabal memanjangkan atasnya, artinya membaca bacaan yang panjang, insarafa fa shalla fi nahiyatil masjid. Maka laki-laki ini pun berpaling. Nah, berpaling artinya ya dia tinggalkan salat berjamaah. Nah, dia berpaling dari salat jamaah, dia batalkan salat berjamaahnya, ya fa shalla fi nahiyatil masjid. Lalu kemudian dia salat sendiri di salah satu sudut masjid. Nah, salah satu sudut masjid. Ya wa kharaja wa akhadha bi khitami ba'irihi wa antalaq. Nah, lalu setelah dia salat sendiri, nah kemudian dia keluar dan mengambil kekang ontanya. Nah, lalu kemudian dia pergi. Nah, dia pergi. Ya, sementara orang masih salat. Nah, kemudian ya wantalaqa, lalu kemudian dia pergi. Nah, kemudian dia pergi. Taib. Nah, kemudian di sini juga ya kata para ulama rahimahumullah, ya kalau ada orang yang salatnya ya terlalu panjang imamnya. Nah, ini terlalu panjang. Ya. Terlalu panjang. Nah, ya adapun kalau baca amma yatasaalun, ya surah al-mufassal, ya. Nah, itu bukan panjang itu. Dan memang begitu bacaannya Nabi SAW sebagaimana nanti akan datang. Ya, dia baca bacaan dalam salat wajib yang tidak wajar. Baca dalam salat wajib misalnya surah Al-Baqarah. Ya. Nah, surah Al-Baqarah misalnya. Bacaan yang sangat panjang dia baca. Nah, maka ya kalau dia tidak mampu mengikuti ya atau ada sesuatu yang mengharuskan dia untuk cepat, nah maka dia boleh keluar. Ya, dia boleh keluar kemudian dia salat sendiri. Ini kalau memang terlalu panjang. Ya, sebagaimana orang ini ya dilakukan oleh orang ini dan nanti di akhir kisah Nabi SAW tidak menyalahkan orang ini, tapi justru disalahkan oleh Nabi adalah Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Nah, radhiyallahu taala anhu. Ya, demikian pula yang saya ingat ya salah satu guru kita yang mengajarkan sifat salat Nabi juga ya di Yaman. Nah, sesuai dengan pembahasan ini, ya misalnya ada seseorang yang salat, sementara salat misalnya, mungkin imamnya juga belum selesai pun panjang. Tiba-tiba dapat kabar, oh rumah kamu kebakaran misalnya. Nah, maka dia boleh keluar, dia salat sendiri, ya dia ringkas salatnya kemudian dia pergi. Ya, kemudian dia pergi. Nah, jelas ya? Taib. Kemudian kata beliau rahimahullah, nah selanjutnya disebutkan dalam hadis falamma shalla Mu'adz, maka tatkala Mu'adz radhiyallahu taala anhu selesai dari salat, nah
ya, dzukira dzalika lahu, maka diceritakan kepada beliau tentang perbuatan ya laki-laki tadi, ya Salim. Nah, dari Bani Salimah yang dia keluar dari salat berjamaah kemudian salat sendiri, ya lalu kemudian dia pergi. Nah, disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal ya radhiyallahu taala anhu kejadian tersebut setelah Mu'adz bin Jabal selesai dari salatnya. Faqala, maka Mu'adz radhiyallahu taala anhu mengatakan, inna hadza bihi la nifaq. Nah, sesungguhnya orang ini ya betul-betul ada kemunafikan pada dirinya. Nah, ada kemunafikan pada dirinya. Taib. Ya, karena dia keluar dari salat. Jadi Mu'adz bin Jabal ya menghukumi dia ini ya orang yang ya ada kemunafikan pada dirinya. Nah, fa la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi sana'. Ya, kemudian kata Mu'adz radhiyallahu taala anhu, sungguh betul-betul aku akan mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi sana'. Nah, mengkhabarkan kepada Nabi tentang apa yang dilakukan oleh laki-laki ini. Nah, tentang apa yang dilakukan oleh laki-laki ini. Wa qala al-fata, ya, dan fata tersebut, anak muda tersebut juga berkata, wa ana la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi sana'. Ya. Nah, ketika dia mengetahui Mu'adz seperti itu, ya ingin mengkhabarkan ya kejadian yang dilakukan tersebut kepada Nabi, maka dia juga berkata, wa ana, dan saya juga sungguh betul-betul saya akan mengkhabarkan kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dilakukan. Maksudnya dilakukan oleh Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Dia ngotot juga. Ya. Nah, taib. Di sini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi sesuatu ya pada mereka, maka segera mereka menyelesaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, menyelesaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila kalian berselisih pada suatu perkara, kata Allah Subhanahu wa taala, farudduhu ila Allahi war Rasul, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah, yakni kepada Al-Quran, wa ila Rasul, dan kepada Rasul. Nah, kata Abdullah bin Abbas, kembalikan kepada Rasulullah secara langsung kalau beliau masih hidup, dan dikembalikan kepada hadis-hadis beliau apabila sudah meninggal. Kemudian Allah mengatakan dalam kelanjutan ayat, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian. Nah, ini menunjukkan bahwa ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika ada perselisihan di antara mereka, selalu mereka mengembalikannya kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, nah, kata beliau, faqadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun berdua berpagi-pagi. Nah, berpagi-pagi artinya bersegera untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, faqadau, di pagi harinya mereka segera bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab ini kejadian dalam salat Isya. Nah, sebagaimana tadi disebutkan di awal hadis, ya dalam salat Isya. Maka pagi-paginya mereka pun bergegas untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal, demikian pula anak muda itu. Nah, karena masing-masing dari mereka ingin melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu Mu'adzun billadhi sana'al fata. Maka tatkala bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz radhiyallahu taala anhu mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dilakukan oleh anak muda tersebut. Faqala al-fata, maka faqala al-fata. Nah, maka anak muda tersebut pun berkata, ya. Anak muda tersebut berkata. Jadi ketika Rasulullah ketika Mu'adz bin Jabal menyampaikan kasusnya, perbuatan yang dia lakukan tersebut, setelah itu dia langsung menyebutkan alasannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, ya Rasulullah, nam wahai Rasulullah, yutilul muktha indak. Nah, dia tinggal lama di sisimu. Ya, dia tinggal lama di sisimu. Nah, maksudnya di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya, dia tinggal lama dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yarji'u fayutilu alaina. Kemudian dia kembali kepada kami, lalu kemudian dia membaca ayat yang panjang kepada kami. Nah, sudah lama dekat Nabi SAW, berarti baliknya sudah agak larut lagi. Apalagi Nabi mengerjakan salat Isya juga agak larut. Nah, kemudian sudah lama dekat Nabi SAW, dia kembali. Kemudian setelah itu mengimam mereka, dia baca lagi bacaan yang panjang. Nah, fayutilu alaina, kata fata tersebut. Maka dia pun memanjangkan bacaannya kepada kami.
afattanun. Naam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mendengarkan hujjah anak muda ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naam, afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau ini tukang pembuat fitnah wahai Mu'adz?" Nah, ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalahkan siapa? Menyalahkan Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Nah, menyalahkan Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Bukan anak muda tersebut yang disalahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi justru yang disalahkan oleh Nabi adalah Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, ia selaku imam yang memanjangkan bacaannya kepada mereka. Nah, wa qala lil fata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada anak muda tersebut. Nabi bersabda kepada anak muda tersebut, "Kaifa tasna'u anta ya bana ukhay?" Ya. Lalu bagaimana yang kamu lakukan? Nah, apa yang kamu lakukan wahai anak saudaraku? Ini panggilan halus. Iya, panggilan halus. Nah, panggilan ya halus, panggilan kesayangan. Naam. Ya bana ukhayyah, wahai anak saudaraku. Nah, apa yang kamu kerjakan wahai anak saudaraku? Ya. Qala ya bana akhi. Nah, idza sallaita, ya kaifa tasnamu anta ya bana akhi, ya idza sallaita, ya bagaimana yang kamu lakukan? Naam, wahai anak saudaraku, apabila engkau salat? Qala, maka laki-laki tersebut mengatakan, aqra'u bi Fatihatil Kitab. Saya membaca ya bi Fatihatil Kitab, pembuka kitab, maksudnya surah Al-Fatihah. Saya membaca surah Al-Fatihah. Wa as'alullahal jannata wa a'udzu bihi minan nar. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala surga. Wa a'udzu bihi minan nar. Dan saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Naam, dari neraka. Wa inni la adri ma danatuka wa danatu Mu'adz. Dan saya tidak mengetahui apa dandanahmu, dan demikian pula dandana Mu'adz. Nah, dandana Mu'adz, maksudnya ia tidak mengetahui apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Mu'adz setelah membaca surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah. Artinya orang ini tidak bisa membaca ayat yang lain selain daripada surah Al-Fatihah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni wa Mu'adzun haula hataini aw nahwada." Ya, sesungguhnya saya bersama dengan Mu'adz di sekitar dua ini. Naam, au nahwada atau yang semakna dengan itu. Naam, qala faqala al fata, maka faqala al fata. Maka anak muda tersebut mengatakan, walakin saya alamu. Taib. Ya, sampai di situ dulu. Ya, jadi di sini penulis rahimahullahu taala berdalilkan dengan hadis ini. Nah, sebagaimana dalam judul beliau bawakan jawazul iktisar al-Fatihah, bolehnya mencukupkan membatasi bacaan tersebut dengan surah Al-Fatihah saja tanpa membaca surat yang lainnya. Ya, di sini anak muda ini, dia hanya membaca surah Al-Fatihah saja dan dia tidak membaca ayat lagi setelahnya. Nah, tapi bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkannya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak memerintahkannya untuk menghafal ayat lalu kemudian kamu baca di dalam salatmu. Nah, kamu baca di dalam salatmu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya boleh seorang itu hanya mencukupkan dengan surah Al-Fatihah. Nah, mencukupkan dia dengan surah Al-Fatihah. Dan berbeda pendapat di kalangan para ulama tentang hukum membaca ayat. Ya, hukum membaca ayat setelah surah Al-Fatihah. Nah, membaca ayat setelah surah Al-Fatihah. Ya, dan jumhur para ulama rahimahumullahu taala mengatakan bahawa membaca membaca surat setelah surah Al-Fatihah itu hukumnya adalah sunnah. Nah, hukumnya adalah sunnah. Ya, ini pendapat jumhur para ulama. Nah, pendapat jumhur para ulama mengatakan bahwasanya membaca ayat setelah surah Al-Fatihah itu hukumnya adalah sunnah. Nah, di antara dalilnya adalah apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Nah, apa yang disebutkan dalam hadis ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ya tidak menyalahkan ya anak muda tersebut tatkala dia hanya mencukupkan bacaannya dengan surah Al-Fatihah saja. Nah. Baik, kemudian selanjutnya ya. Selanjutnya di sini katakan faqala al-fata. Ya, maka anak muda tersebut pun berkata, "Nah, walakin saya'lamu Mu'adun idza qadima al-qaumu wa qad khubbiru anna al-aduwa qad atau." Nah, setelah perkara mereka diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, telah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perbuatan anak muda tersebut tidak diingkari oleh Nabi karena dia keluar, ya, kemudian dia salat mencukupkan dengan surah Al-Fatihah juga tidak disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Mu'adz bin Jabal karena terlalu panjang, ya, mengimami mereka. Nah, selesai perkaranya, ya, kemudian anak muda tersebut pun berkata, "Walakin saya'lamu Mu'adzun idza qadimal qaum." Ya, akan tetapi Mu'adz, ya, Mu'adz bin Jabal akan mengetahui. Akan mengetahui. Idza qadimal qaum, apabila kaum telah datang. Ya, apabila kaum telah datang. Wa qad khubbiru annal adu qad atau. Ya, dan sungguh dikhabarkan bahwasanya musuh telah datang. Ya, maksudnya apabila kaum telah datang, maksudnya musuh telah datang. Ya, musuh telah datang. Artinya kalau seandainya ada jihad, ya, ya, nanti ada jihad, maka Mu'adz akan mengetahui. Ya, tadi kan Mu'adz menghukumi anak muda tersebut adalah munafik. Ya. Nah, dengan perbuatannya tersebut, ya, Mu'adz mengatakan ini orang ada kemunafikan pada dirinya. Nah, maka ya anak muda tersebut pun setelah diputuskan perkaranya oleh Nabi SAW, maka dia mengatakan, ya, nanti Mu'adz akan mengetahui. Nah, kalau musuh datang, Mu'adz akan mengetahui bagaimana keadaan saya. Maksudnya begitu. Kalau jihad ada, dia akan mengetahui. Nah, maka dikabarkan ternyata ya musuh datang. Ya, artinya waktu berjihad datang. Ya, faqala qala faqadimu fastashhadal fata. Maka ya tatkala musuh datang, artinya jihad, ya, panggilan jihad datang, maka anak muda tersebut pun berangkat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fastashhadal fata. Lalu kemudian anak muda itu pun ya mati syahid. Nah, mati syahid, ya, di dalam peperangan tersebut. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika li Mu'adz. Maka setelah kejadian tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda kepada Mu'adz radhiyallahu taala anhu, "Ma fa'ala khasami wa khasamuka?" Apa yang telah dilakukan oleh lawanku dan lawanmu? Ya, maksudnya laki-laki tadi, ya, yang dengan Mu'adz bin Jabal. Apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut, anak muda tersebut? Qala, maka ya Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Ya Rasulullah, sadaqallaha wa kadzabtu." Nah, ya Rasulullah, ya, dia telah benar, ya, telah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kadzabtu. Ya, wa kadzabtu. Kadzaba itu asal maknanya adalah dusta. Nah, berdusta, kadzaba yakdzibu. Tapi kadzab di sini bermakna akhta'a. Ya, itu salah satu lughah, salah satu bahasa, itu kadzabah bermakna akhta'a, bukan berdusta artinya, tapi akhta'a. Ya, sadaqallah, dia telah benar kepada Allah, telah jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kadzabtu, dan aku telah keliru, ya, aku telah salah, kata Mu'adz. Ustushhida, dia telah mati syahid. Nah, jadi berarti dia bukan munafik. Ya, karena ciri di antara ciri orang-orang munafik kalau ada jihad, mereka ya beribu-ribu alasan kepada Nabi SAW untuk supaya tidak ikut berjihad. Nah, supaya tidak ikut berjihad, itu cirinya orang munafik. Nah, tidak mau ikut berjihad bersama dengan Nabi SAW. Nanti kalau Nabi kembali dari peperangan, ya, maka mereka datang menghadap kepada Nabi, mengemis kepada Nabi dan sampaikan alasan-alasan dusta, ya, yang jadi mereka katakan kepada Nabi bahwa mereka tidak ikut karena ada uzur begini-begini. Padahal itu semuanya adalah dusta. Makanya anak muda ini mengatakan nanti Mu'adz akan tahu. Ya, kalau ada jihad dia akan tahu bagaimana kondisi saya, kedudukan saya. Maksudnya seperti itu. Ya, bukan dia membanggakan dirinya. Nah, bukan artinya dia membanggakan dirinya. Maka ketika datang jihad, maka dia betul-betul berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun meninggal di dalam peperangan tersebut. Ya, dan Mu'adz di sini mengatakan ustushhida, dia telah mati syahid. Ini ucapan Mu'adz bin Jabal menghukumi dia mati syahid dan tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hukum dari Mu'adz tersebut bahwa dia telah mati syahid, menunjukkan dia ya benar-benar mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ya ada permasalahan tentang ya apa namanya orang yang mati, orang yang terbunuh di jalan Allah itu tidak boleh dihukumi. Si fulan mati syahid, si fulan mati syahid, tidak. Ya, karena orang mati syahid itu pasti masuk surga. Nah, orang yang mati syahid itu pasti masuk surga dan diampuni semua dosanya selain daripada hutang. Dia pasti masuk surga orang yang mati syahid. Nah, maka tidak semua orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dikatakan syahid. Nah, dikatakan syahid walaupun zahirnya seperti itu, dia berjihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi amalan itu tidak cukup kita menilai dengan zahirnya saja, tapi amalan itu juga dinilai dengan batinnya. Sedangkan yang batin itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala zahirnya dia berperang di jalan Allah, kita berharap mudah-mudahan si fulan mati syahid. Seperti itu, dan tidak boleh dihukumi langsung dia mati syahid kecuali orang yang telah dihukumi dalam nas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dihukumi sebagai mati syahid, maka kita hukumi dia sebagai orang yang mati syahid. Nah, jadi tidak semudah itu mengatakan oh si fulan mati syahid, si fulan mati syahid, apalagi ya matinya karena demo dikatakan oh syahid. Subhanallah. Nah, mati karena demo lalu kemudian dikatakan mati syahid. Nah, ini aneh. Taib. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi selesai. Naam, apa namanya dari hadis yang dibawakan oleh penulis di sini rahimahullahu taala, naam, tentang bolehnya seorang itu mencukupkan dengan surah Al-Fatihah saja ya tanpa membaca ayat yang setelahnya. Dan sekali lagi ini pendapat jumhur para ulama bahwa membaca surat setelah surah Al-Fatihah itu hukumnya adalah sunnah bukan wajib. Nah, sunnah bukan wajib. Dengan dalil ini dan juga ada dalil yang lain disebutkan oleh jumhur para ulama. Nah, tentang hal tersebut, ya, tentang hal tersebut. Ya wala kulli hal, walaupun itu adalah sunnah, nah, itu adalah sunnah, akan tapi tentunya ya kapan diamalkan oleh seseorang, maka itu adalah sesuatu yang sangat baik, ya, sesuatu yang menambah kemuliaan dan keutamaan dari salatnya. Nah, apalagi kebanyakan dari salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca setelah surah Al-Fatihah, dan ada hadis yang lain ya menyebut Nabi SAW pernah tidak membaca setelah surah Al-Fatihah. Itu juga dijadikan oleh para ulama menunjukkan bahawa itu hukumnya adalah sunnah. Seandainya wajib, maka tentunya Nabi tidak akan tinggalkan hal tersebut. Namun kebanyakan yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka beliau SAW ia membaca ayat setelah surah Al-Fatihah, dan bahkan kemarin telah berlalu bersama kita, Nabi SAW kadang menggabungkan beberapa surat ya di dalam satu rakaat. Nah, menunjukkan demikianlah ya kebanyakan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai satu pembahasan tentang ya jawazul iktisar 'ala al-Fatihah.